Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, mengawali kajian kita di malam hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala antara nikmat kurnia yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita bisa hadir untuk sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian Al-Islam dalam rangka untuk menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah masuk tanggal 17 Februari. Itu berarti kita sudah masuk tanggal 18 Sya'ban. Berarti puasa kita kurang sekitar 10 hari atau 9 hari. Karena puasanya insya Allah tanggal 1 Maret 2025. Lalu kemudian hari rayanya nanti akan jatuh pada tanggal 31 Maret 2025. Tapi ini ada dua versi. Versi yang di tanggalan Muhammadiyah itu tanggal 30. Tapi ternyata edarannya itu tanggal 31. Nah, ini jadi masalah juga. Mana yang benar ini? Nah, ini perlu kita juga tahu jawabannya kenapa terjadi seperti itu. Ternyata memang karena Muhammadiyah ini sekarang sedang merencanakan penanggalan global seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Padahal kalau kita ikuti dengan metode-metode biasanya pasti akan beda. Nah, ini rencananya akan disamakan semua yang disebut penanggalan global. Nah, yang 30 kemarin itu rupanya itu adalah hisab dalam penanggalan global. Sudah pasti beda. Nah, kalau yang hisab sekarang ini diedarkan tanggal 31 Maret. Kalau tanggal 31 Maret berarti posonya 30 hari. Insya Allah ini sama hari rayanya. Itulah yang harus kita ketahui, bahwa terjadi perbedaan pendapat dan sebagainya itu memang hal yang wajar, karena mereka semua mengacu kepada sumber hukum Islam dari Quran dan As-Sunnah. Hadirin rahimakumullah, pertanyaannya adalah untuk apa kita berpuasa? Kita sudah berpuasa menahan makan, menahan lapar dan dahaga, dan menahan segala-galanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Untuk apa? Nah, ini harus kita ketahui hikmahnya. Kalau kita ketahui akan mantap. Sebab orang puasa itu kan gak enak sebenarnya. Kayak mangan stino, bleng, bengi tangi, sahur, sebelum sahur sholat malam sih yang disebut tarawih, berat. Nah, ada apa? Untuk apa kita berpuasa? Ya. Karena berpuasa itu satu merupakan kewajiban. Kewajiban kita sebagai orang beriman
apa terkait dengan puasa ini disebutkan di sini surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong sing padha iman, kutiba alaikumusya, den tetepno ing antaraning sira kabeh mau apa asyamu poso. Bahasa Indonesia ini diwajibkan atas kamu puasa kama kutiba kaya dene den tetepno alal ladina marang wong kang mingko balikum sadurunge sira la'alakum tatakun supaya sira kabeh dadi wong sing takwa. Ini ada 2 pelajaran. Pertama, orang dahulu juga diwajibkan poso. Cuma posonya beda. Tidak seperti kita. Kalau kita 1 bulan full 30 hari atau 29. Tapi orang-orang dulu itu posonya 1 bulan 3 hari. Nah, setahun karena kepingin rolas berarti 36 dino. Posonya orang dahulu seperti itu. Nah, sekarang sudah diringkas jadi 1 bulan jumlahnya 29 atau 30 hari. Berarti lebih ringan 6 hari. Nah, ini kita harus bersyukur, berterima kasih, lebih ringan. Termasuk aturan-aturan yang lain juga lebih ringan. Nanti kita jelaskan di ayat berikutnya. Dulu itu kalau orang itu poso, kemudian buka, terus keturun, bangun, sudah tidak boleh makan lagi. Sampai dia harus menyelesaikan puasa sampai maghrib lagi. Nah, sekarang kan enggak. Kita sudah dibatasi dari maghrib sampai subuh. Nah, keturun enggak keturun tidak ada masalah sekarang. Berarti aturannya lebih ringan dibandingkan dengan yang dahulu. Maka di sini kita harus tumbuhkan rasa syukur kita. Kemudian di sini disebutkan juga la'alakum tatakun, agar supaya kamu menjadi takwa. Kalau begitu, aturan dalam puasa ini sebenarnya adalah proses membentuk pribadi kita supaya menjadi orang takwa. Ya. Nah, kalau takwa sudah kenapa? Kalau takwa kata Allah akan disediakan surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bercepat-cepatlah, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang takwa. Kalau begitu, poso itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kita dikembalikan kepada jati diri kita sebagai orang yang fitrah. Orang takwa, orang fitrah itu orang beragama dengan benar. Luar biasa. Kalau kita pahami seperti ini, akhirnya apa? Yang tumbuh rasa syukur, terima kasih. Memang nggak ono syariat poso, nggak tahu kita. Dosanya nggak so tertebus rasanya. Kalau kita nggak betul-betul minta ampun kepada Allah. Tapi dengan poso ini prosesnya ada. Bisa sebagai penghapus dosa dan sebagainya. Nah, ini kan luar biasa. Jadi dengan puasa itu keuntungan untuk kita sebenarnya. Hadirin rahimakumullah. Posonya itu berapa hari? Kapan? Belum tahu, belum jelas ini. Tiba-tiba kan poso enggak? Belum jelas lagi disebutkan di sini. Poso di masjid itu adalah ayyamam ma'dudat. Beberapa hari yang bisa dihitung. Ini juga belum jelas kapan poso nih. Apakah bulan Syawal atau bulan Opo? Tidak jelas. Masih beberapa hari yang bisa dihitung. Faman kana minkum maridon au ala safarin. Moko sapane wong ing atane sira kabeh maridon loro au ala safarin utawa ing atase lelungan. Jadi jika kita itu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian kemudian tidak puasa, itu boleh. Ini bentuk kasih sayang Allah juga. Toleransi yang diberikan Allah kepada kita. Gak saklek. Toleransi kalau kita melihat ajaran Islam itu memang
hampir semuanya toleransi. Babi kalau dimangan, tapi terpaksa boleh. Ini juga sama, kita kewajiban poso, tapi karena dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian terus gak poso, boleh. Tapi faidatun diganti faidatun hitungane min ayamin ukur, dihitung toko dino-dino sing liya. Jadi kita tadi meninggalkan poso sak minggu, ya nyauri sak minggu di luar bulan Ramadan. Ini toleransi di dalam masalah puasa. Wa alal ladina yutiqunahu lan ing atase wong-wong kang abot nglakoni poso mergo penggaweane misalnya pekerja tambang itu berat, masuk gua panas di situ berat, atau orang tua berat melakukan poso, boleh tidak puasa. Tapi fidyatun membayar fidyah ta'amu miskin, memberi makan kepada seorang miskin dalam sehari. Kalau sehari makan ping telu ya kasih ping 3, enggak apa-apa. Kita makan ping telu kasih ping 3. Nah 3 ping 10 ya kok boleh. Tambah api. Nggih. Faman tatawaa sapa wong kang